Selamat pagi semua. Selamat pagi saudara sejiwaku semua, apa kabar? Kita tadi malam nggak bisa live karena petir menyambar-nyambar, internet saya terganggu. Biasanya kalau seperti itu, untuk kalian yang sudah mengenal saya, itu ada semacam pertengkaran leluhur biasanya. Dan tadi malam memang ada pertengkaran leluhur berkaitan dengan kalian yang melaksanakan penuntasan karma leluhur-leluhur kalian. Itu ibarat kata ternyata ada simpul-simpul yang belum terbuka, yang enggak bisa didiamkan. Jadi mereka itu cara mereka protes. Jadi kemarin itu ada beberapa pihak leluhur yang protes gitu. Jadi ada sedikit kekacauan. Ada sedikit kekacauan. Ini berkaitan juga dengan kalian yang menuntaskan siklus leluhur. Sebelum saya sapa kalian semua, saya mau cerita sedikit biar nggak lupa. Saya ambil dari kartu aja. Bulan 11 ini ada siklus, ya. Bulan 11 ini adalah gerbang. Kamu mau maju terus, meninggalkan masa lalu, atau mau ngulang-ngulang siklus? Itu pilihan ada di kalian. Saya pernah ada bikin video tentang bangkit kembali. Saya ini orang sudah mati. Kita ini ketabuk masalah tuh sudah mati. Sudah mati. Dan kita bangkit kembali. Lah kalau pada saat kita sudah mati, apa kita masih mengingat-ingat dendam? Itu yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Meninggalnya pada saat mereka menutup mata, misalnya Patih Gajah Mada ibarat kata. Nah dia meninggalnya kan karena dia dikejar sama raja yang mau ngebunuh dia. Kalian yang diikuti energi-energi leluhur, coba dicari tahu. Mereka ndak adanya karena apa? Mereka berpulang kembali ke Tuhannya itu karena apa? Nah itu adalah momen yang terekam dalam ingatan mereka terakhir kali. Ini bantu leluhur kalian untuk menghapus luka-luka hati itu. Jangan mereka mengulangkan ya, dan ini diizinkan Tuhan kok. Ini diizinkan Tuhan untuk kalian mengulang siklusnya leluhur. Supaya apa? Supaya kalian mencabut luka-luka itu. Supaya kalian membantu leluhur mencabut masalah mereka. Apa yang belum tuntas, kalian bantu tuntaskan. Gitu. Kalian ini orang-orang terpilih loh. Terpilih untuk apa? Pertanyaannya, kalian orang-orang terpilih. Terpilih untuk apa? Untuk memutus tali dan atau rantai. Kalau tali itu pengulangan siklus, kalau rantai itu karma. Banyak dari kalian kayak saya bukan orang Bali, tapi kenapa saya terdampar di Bali? Ada maksud Tuhan kenapa saya terdampar di Bali. Kenapa pasangan saya tidak pernah orang yang asli, orang Indonesia.
Ada maksud Tuhan. Kenapa saya seperti itu? Kenapa saya dibuat bersuamikan pertama orang Cina dan kedua orang Inggris? Ada maksud Tuhan. Kenapa kalian berada di Belanda? Kenapa kalian berada jadi TKW di Singapura? Kenapa kalian berada jadi TKW di Taiwan? Kenapa kalian jadi TKW di Australia? Kenapa kalian bekerja? Kenapa kalian menikah dan tinggal di negara orang? Itu semua ada korelasinya dengan leluhur. Banyak dari kalian merasa pernah ketemu saya. Saya memang manusia lama. Dan saya tahu siapa leluhur saya. Dan saya nggak bangga dengan itu. Kenapa? Karena pengulangan siklus leluhur itu, leluhur saya selalu mati terhianati. Dan ini nggak, oke, saya terakhir sampai di saya saja. Nanti ke anak-anak saya itu nggak boleh, jangan sampai. Jadi yang namanya reinkarnasi itu adalah karena di zaman dahulu leluhur kalian manusia-manusia lama, berarti kalian juga itu kalian yang belum tuntas di kehidupan masa lalu, sehingga reinkarnasi adalah remedi. Paham? Belum lulus, luluskan. Harus lulus. Karena ini kembalinya para monster-monster yang hadir dalam kehidupan kalian dalam bentuk suami kalian yang menghadirkan pelakor, dalam bentuk mertua kalian yang menjadi monster, momok orang ketiga dalam kehidupan kalian bersama pasangan. Ini adalah ibu kalian juga yang mungkin menjadi mengintimidasi kehidupan kalian. Dari situ ada siklus. Kalian terpilih, tapi buat apa? Terpilih untuk menjalani karma, terpilih untuk memutus siklus karma supaya stop sampai di kalian, supaya tidak reinkarnasi terus. Kalau orang-orang reinkarnasi jangan bangga, berarti mereka belum lulus. Orang kayak saya, orang reinkarnasi, saya tahu jutaan tahun yang lalu siklusnya seperti ini terus. Sampai di saya harus nol ke Tuhan, melepaskan semuanya. No, siapa diri saya? Kesadaran penuh terhadap apa? Terhadap diri saya sendiri, bahwa kesaktian saya cuman sujud ke Tuhan. Gitu. Karena ini pengulangan siklus. Ya, banyak dari pasangan kalian yang sudah pergi kembali lagi. Kenapa? Kesurupannya sudah selesai. Kalian sebagai manusia memakai secara logika, kalian disakiti. Padahal kalian salah tuduh. Kalau kalian masih merasa terintimidasi, masih merasa terluka, berarti kalian belum sembuh. Berarti masih akan inkarnasi. Berarti masih akan ngulang ke anak cucu kalian. Anak cucu kalian akan mengulangi siklus yang sama. Kalau kalian masih pasangan kalian kembali, tapi kalian belum sembuh, kalian hanya akan mengulang siklus. Sembuh dulu, sehingga kalau pasangan itu dikembalikan Tuhan, itu bagian dari jatah PR-mu yang harus kalian tuntaskan. Orang-orang NPD, orang-orang twin flame, orang-orang yang dihadirkan orang ketiga, pelakor, atau istri diambil orang, atau mertua yang jahat, atau ibu kalian, atau anak kalian yang jahat, yang menjadi penghancur mental kalian. Ada satu orang dalam kehidupan kalian semua yang terzolimi kehidupannya. Kalian punya satu leader yang Tuhan kirim. Tuhan loh yang kirim. Jadi terima kasih. Jadi jangan benci, jangan hindari tugas. Kalau saya bilang suruh kembali. Tapi syaratnya satu, kalian sembuh dulu sehingga paham ini tugasmu untuk tidak terikat kepada luka lama. Tuntaskan
Penuntasan dengan pasanganmu yang kembali itu penuntasan, tapi kalau kalian belum sembuh, gelimpang lagi. Kalian akan ada hadiah setelah ini. Tapi ini pintu terbuka diiringi dengan tes. Pertanyaannya, kalian balik ke siklus enggak? Ada, kalian itu orang-orang terpilih, didatangkan satu orang yang memang dikhususkan, ditugaskan oleh Gusti Allah untuk menghancurkan mentalmu. Karena pada saat kalian dijatuhkan mentalnya, carilah Tuhan. Kembali ke sejatinya dirimu, cari serpihan-serpihan hidupmu yang tercerai-berai. Sembuhlah. Kenapa? Karena dia akan dikembalikan dan kalian harus tegak berdiri bersama Tuhan. Hancurnya pasangan yang menghancurkan mentalmu adalah cuman kalau kalian diam bersama Gusti Allah, tidak marah, sudah sembuh. Orang kalau sudah sembuh gimana? Sudah tidak ingat lagi perselingkuhan dia. Karena banyak orang-orang dikembalikan, pasangannya, anaknya, berikut masalah yang sama. Nah, di sini tugas kalian. Kalau kalian gak kuat, lambaikan tangan ke kamera. Nanti kalian akan dijemput oleh Tuhan. Pulang sudah, selesai tugasmu. Dilanjutkan di kehidupan berikutnya. Memang seperti itu yang saya diajarkan. Memang seperti itu yang saya harus ngajarin kalian. Sembuh, itu kuncinya. Satu, sembuh. Kalau kalian tidak sembuh, kalian tidak akan kenal siapa dirimu. Kalian harus menyembuhkan dirimu sendiri. Satu itu. Kedua, kenali Tuhanmu. Paham ini maksudnya apa sih Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan setiap air mata yang keluar dari matamu, muatamu, setiap air mata yang tumpah dari mata kita, itu diizinkan Tuhan terjadi. Dan Tuhan, ya, dengerin omongan saya, Tuhan menghitung jumlah air mata yang keluar dari muatamu. Muatamu. Paham enggak? Jangan mengklaim pasangan yang menghancurkanmu itu menghancurkan sudah seluruh kepercayaanmu. Berarti kalian tidak percaya sama si pemberi tugas. Dia korban. Dia itu korban. Pasanganmu itu korban. Korban apa? Korban tugasnya Tuhan. Kenapa memang dia dipakai Tuhan untuk menghancurkan mentalmu? Kalau dia kembali, ya terima, itu tugasmu. Kalau kalian tidak menerima tugas itu, muter-muter kalian di siklus. Kalian hanya akan dihadirkan teman yang begitu juga, yang mendua hati. Misalnya kalian dihadirkan orang ketiga, kalian menghindari dia, cari lagi pacar baru, nanti dia akan begitu juga. Paham tidak? Ini siklus. Saya ngajarin kalian untuk keluar dari siklus. Nah, di bulan 11 ini banyak pasangan yang kembali, banyak pasangan yang minta maaf. Yang jadi masalah nih di sini kalian. Kalian yang sok sudah merasa sembuh. Oh, saya sudah bisa tanpa dia. No, itu tugasmu terakhir. Emploen, badoken. Itu jatahmu. Itu the last plate-mu. Di piring terakhirmu itu adalah dia. Di piring terakhirmu adalah dia. Cara keluarnya gimana? Kolida Jaya. Sembuh. Sembuh, ampuni, kenali Tuhanmu, kenali dirimu. Kalau kalian gak kenal dirimu, bagaimana kamu mau kenal Tuhanmu? Ya, banyak dari kalian ini dihadirkan dan kalian tuh terlalu terjebak di dalam ajaran-ajaran sesat tentang NPD, sehingga kalian tidak memakai logika ilahi. Tuhannya dipakai yang menghadirkan dia dalam kehidupanmu. NPD dihadirkan oleh Tuhan dalam kehidupanmu untuk suatu maksud dia.
adalah PR-mu, tapi iblis membisikkanmu untuk jangan, hindari dia, kabur. Padahal itu bisikan iblis supaya kalian tidak kelar PR-nya. Paham tidak? Paham tidak? Bisikan iblis itu supaya kalian tidak selesai PR-nya, supaya kalian bundel, supaya kalian reinkarnasi, supaya kalian remedi lagi, mengulang siklus lagi di kehidupan berikutnya. Gak mari-mari, Rek. Pasangan penghancur mentalmu, dia yang mengajari kalian untuk melepaskan segala kemelekatanmu. Dia yang kalian percayai, dia sumber kehidupanmu. Dicuci otakmu sama Tuhan. Aku dong sumber kehidupanmu. Kok manusia ciptaanku? Kamu belum kenal aku, sudah main klaim aja kamu cinta dia. Tak ambil, diambil sama Tuhan. Terus kalian nyalain siapa? Wah, sibuk nyalain dia. Bandem waktu, blokir energi, kirim santet, kirim pelet. Puter giling suaminya, orang ketiganya, pergi ke orang pintar, dibuat macet karena dia tidak mengirimkan jatahmu dan anakmu. Saya menderita, dia juga harus menderita. Padahal itu pasangan penghancur mentalmu, disuruh Tuhan. Disuruh Tuhan dia itu. Sekarang kalau kalian benci sama pasangan NPD-mu, berarti kalian membenci PR dari Tuhan. Benci Tuhan kalian ini. Setiap dalam hidup ini nih tes. Banyak pasangan yang kembali pulang. Saat ini banyak orang kembali pulang. Dan kalian sudah dengan, enggak mau, saya tidak akan menoleh ke masa lalu. Enggak. Kalian dulu sudah mati. Hidup kembali dong. Hidup kembali jadi manusia yang baru. Jangan ke kiri. Ke kiri itu kebencian. Ke kanan, ulas asih. Mengampuni, terima dia kembali, dia pasien pertamamu sebelum kalian para healer-healer. Karena semua orang yang terpilih kemudian menjadi healer, tapi belum menuntaskan PR-mu. Bojai, kalian jadi healer, tapi hati kalian belum sembuh. Bojai, mau kemana? Mau ngajarin apa ke murid-murid kalian? Energi apa yang kalian transferkan ke murid-murid kalian? Energi blokir, energi dari NPD. Padahal NPD itu PR. Kalian tidak akan bisa mencapai surga kalau belum menuntaskan NPD. Adam, kita makhluk Adam. Adam tidak bisa balik ke surga kalau kita belum menuntaskan PR dengan kuasa kegelapan yang menjegal Adam keluar dari surga. Itu. Kalau kalian masih sibuk berperang gaib dengan pelakornya, pelakor mau bandem waktu, mau apa, terserah. Kenapa? Karena kalian penuntasan karma leluhur. Dicari leluhurnya. Apa kesalahan leluhur kalian? Kenali diri kalian dulu. Kenali Tuhanmu sopo. Jangan asal beragama tidak paham Tuhannya. Jangan amalan-amalan aja yang diikuti. Jangan petunjuk. Jadi kayak buku kitab atau buku agama, panduan agama ini, Weda, Tripitaka, Alkitab, Al-Quran, itu buku petunjuk, juklak, petunjuk pelaksanaan. Kalian baca, kalian paham, kalian hafal, tapi tidak dilakoni, tidak dijalani, ya bojai, bohong, zong. Kalian sudah hafal, tapi tidak dipakai energinya untuk belajar kenal Tuhanmu. Petunjuk menuju ke surga, tapi tidak tahu di surga itu alamatnya di mana. Cara ngetok pintu rumah Tuhan itu gimana? Siapa yang nanti akan kalian temui? Tuhan itu bagaimana? Karena banyak pasangan ini 2024 itu 8, itu siklus, harus sudah stop. Sebelum 2025 kalian semua, ya berapa orang yang menonton ini, banyak dari kalian separuh dari ini
Ini adalah healer semua. Lah kalau kalian belum sembuh, apa yang kalian transferkan? Energi apa yang kalian sebar? Saya sebar energi positif, bret. Di balik energi positif yang kalian sebarkan itu masih ada luka hati kalian. Kalian jadi pintar tiba-tiba sakti itu dari energi leluhur yang mengulangkan siklusnya kepada kalian. Ada pertengkaran di antara leluhurmu dengan pasanganmu atau orang ketiganya. Banyak-banyaknya kalian para istri yang dihadirkan energi pelakor yang zaman dahulu kalian yang mencuri lelaki orang atau istri orang. Terima dulu itu, bayar dulu karmanya, putus dulu siklusnya. Jangan ngegas dengan pelakor. Kenapa? Itu cuma tes. Kalau sudah jodoh, percayalah itu jodoh. Kalau kalian lepaskan ya enggak jodoh. Kalian menolak jodoh dari Tuhan. Kalau jodoh enggak gini caranya. Lah kalau Tuhan mengajar kalian untuk cinta beliau dulu, kan ada bunyinya ayat. Aku adalah Allah Maha Pencemburu. Coba itu dipakai di otak kalian. Coba kita berpikir menurut logika Tuhan. Bahwa Tuhan sedang menunjukkan kecemburuannya. Enggak boleh. Enggak boleh. Tuhan menunjukkan kecemburuannya enggak boleh. Tuhan harus baik-baik aja. Harus ngikut apa kata kalian. Saya maunya ke kiri. Tuhan harus ikut saya. Tuhan jahat. Padahal segala penderitaanmu asalnya dari Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, catat omongan saya, diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kalian. Supaya apa? Supaya kalian pinter. Bukan pinter dendam, bukan pinter blokir energi, tapi mengolah energi itu untuk keberhasilan kalian di kemudian hari. Harus dihandle, mau jadian lagi atau tidak, dihandle energinya, damai sedamai-damainya, hati seluas samudra. Tidak ada sakit hati lagi. Kenapa? Karena kalian pada saat dihancurkan oleh orang yang kalian sayangi itu, manusia satu yang ditunjuk Tuhan yang menjadi penghancur mentalmu, itu bisa dia orang ketiganya, bisa pasangan kalian, bisa ibu kalian, bisa mertua kalian, bisa tetangga kalian, bisa bos kalian, bisa siapa aja, bisa pembantu kalian. Dia yang ditunjuk, satu orang ini yang ditunjuk sama Tuhan untuk menjadi penghancur mentalmu. Supaya apa? Kalau hatimu retak, disitulah keluar cahaya Tuhan. Maksudnya ngono loh. Telur itu tidak bisa mbok makan kalau belum cangkangnya itu kamu kupas. Orang-orang yang sudah mati sak jeroning urip ya, merasa hidup tapi merasa sudah mati. Pada saat kalian dihancurkan, rata-rata dari kita sudah mati. Kita sudah mati. Tapi kita hidup lagi. Kenapa? Dapat kekuatan dari Gusti Allah. Untuk apa? Tuntas Sehingga kalian paham, oh ini cintanya ini sakit tapi ternyata seperti ini. Membantu kalian menemukan cahaya. Orang-orang yang gak ketemu cahayanya, hatinya masih tersalut cangkang telur ini. Telurnya belum bisa dipegang, belum bisa diapa-apain. Kan gak mungkin kalian makan telur sak cangkang-cangkangnya. Ya, ini pintu 11, sebelum ini ketutup, ada PR buat kalian. Hadapi. Percuma kalian tahunan ikut saya. Nggak kalian, kalau kalian gici itu apa? Takut. Nggak mau ngulang siklus loh. Tak anteni di depan pintu. Hadapi. Itu PR-mu. Terakhir. Setelah itu nggak akan ngulang siklus, nggak. Percaya saya. Kalau kalian pegangannya Gusti Allah loh ya, bukan agama. Karena banyak dari kalian memegang amalan-amalan yang atau pedoman-pedoman di agama yang malah bikin bundel. Enggak, saya enggak mau itu. Nanti benturan kita karena energi kita mungkin berbeda. Ambil esensi Tuhannya yang maha tinggi ini. Kenapa? Karena kalian berhadapan dengan fallen angel. Ya, pandang mata saya, hadapi fallen angel. Pandang mata saya. Pandang mata saya, hadapi fallen angel. Kenapa? Karena sebenarnya dia fallen angel itu sok kuat. Dia badannya aja kerengkeng,
Tapi kita marahin, aku laporin Tuhan tuh, dia pasti udah nangis, jangan. Hello Kitty, fallen angel itu hatinya Hello Kitty, tidak seganas itu. Yang ada kalian itu merasa, memuja-muja dia karena dia pinter sihir. Manusia kan gitu, sama orang-orang ahli sihir tuh langsung menyembah, dia orang pintar. Loh, Tuhanmu kurang pintar tah? Tuhanmu kurang pintar apa? Tanggal 11, bulan 11 ini, selesaikan, hadapi. Banyak dari kalian fallen angel ini kembali. Kenapa? Dia juga tidak mau. Jangan kegeeran. Jangan kegeeran pasanganmu kembali. Jangan baper, berbunga-bunga. Selesaikan tugasnya di dunia ini apa? Dengan dia. Kembali pulang ke rumah Tuhan, baik-baik. Mau kalian jadian lagi apa enggak ada masalah. Adam ditendang dari surga, sama siapa? Sama Tuhan. Salahnya siapa? Salah Adam sendiri. Kenapa dia mendengarkan pasangannya? Pasangannya siapa? Pasangannya siapa? Dan kuasa kegelapan datang dalam bentuk pelakor, mertua yang jahat, ibu yang jahat. Ibu kalian, kalau kalian tanya, mereka nggak akan sadar. Loh, saya baik-baik aja kok. Kamu aja yang terlalu sensitif. Pasti nanti jawabnya gitu. Orang dia kesurupan, kalian mau marah sama orang kesurupan bagaimana? Dia PR dari Tuhan, saya bilang. Memang dinyatakan hadir dalam kehidupan kalian untuk kalian hadapi. Konsepnya diterima dulu ini, sehingga kalian nggak ngegas. Ya, banyak orang yang saya tolong susah beradaptasi dengan omongan saya ini. Kenapa? Ya karena masih menuding tangan. Nanti kalian tinggalkan saya karena omongan saya nggak masuk akal. Dijamin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, bahkan 10 tahun lagi kalian akan kembali cari saya. Nggak kuat Bu Mani. Bu Mani benar. Memang saya benar. Ilmu saya kan datangnya bukan asal, nggak asal. Kalian membaca energi saya. Semua yang saya alami dalam kehidupan saya, sehingga saya tidak mau dapat fitnah. Saya pernah jadi pelakor, saya pernah berselingkuh dari suami saya pernah pukulin anak saya, sehingga pada saat anak saya diambil dari tangan saya menyesal luar biasa dan berubah. Dan sekarang setelah 10 tahun Tuhan kembalikan anak saya. Itu semua sudah saya ungkapkan di media sosial. Semua orang bisa membaca cerita saya. Tidak ada yang saya tutupi. Saya bukan orang baik. Saya berangkat menjadi messenger, pembawa pesan ini, karena saya sudah kenal diri saya dan saya sudah kenal Tuhan saya. Saya kenal Tuhan kalian. Saya tuh kenal Tuhan kalian. Jangan bilang saya nggak kenal. Saya kenal. Saya kenal fallen angel. Saya kenal. Kenapa? Karena saya sudah nol. Pada saat kita nol, di atas kita kan kelihatan. Oh, itu yang bikin masalah. Oh, suamiku yang kedua itu ternyata masalahnya itu dia dengan saya. Oh, kalau kalian masih merasa tinggi, masih merasa hebat, masih merasa kalian itu tidak bersalah, ya kalian tinggi. Tidak bisa melihat masalah dari atas. Ya dari bawah atau dari atas. Tapi kalau kalian masih ngegas energinya, ya kalian sepadan, tidak akan kelihatan apa-apa. Tidak akan kelihatan siapa leluhur atau dia kesurupan siapa, leluhur siapa. Dan rata-rata semua orang pintar akan melihat leluhur-leluhur itu sebagai kesurupan. Tidak kesurupan. Nanti kalau diruqyah, dia akan kembali lagi. Wong PR kok diruqyah? PR nggak bisa diruqyah, hadapi, pandang mata saya, hadapi itu fallen angel, itu musuh terakhirmu. Tugasmu belum komplit kalau tidak menghadapi NPD ini dengan apa? Cinta kasih luar biasa. Paham tidak? Terulang terus, putar-putar terus.
mau 5 tahun, mau 10 tahun. Saya dari usia 20, dari mulai 20 tahun sudah diambil bapak saya, itu sudah masuk mustinya, tapi nggak paham. Nggak ada yang ngajari saya sampai saya 50. Berapa saya sekarang? 54 saya sekarang. Baru umur 50 saya paham, ampot, berarti selama ini saya ngelakoni uripe sopo. Ini bukan saya, Tuhan. Saya protes, dibantai terus. Dipermalukan, dihancurkan. Rasanya masih ingat, tapi manusianya udah nggak ingat. Nol saya masih ingat. Saat saya dienolkan itu saya selalu nangis. Kenapa? Begitu dahsyatnya dienolkan Tuhan. Saya selalu nangis kalau ingat saya dienolkan Tuhan. Ingatlah masa-masa engkau dienolkan, bukan dendamnya, tapi kebangkitannya. Pada saat kita dienolkan, bangkit. Tuhan kasih tanganmu, bangkit toh. Belajar. Ada apa ini? Tanya. Jangan main hakim sendiri. Jangan dengarkan setan lagi. Bangkit. Ingat, Adam itu kenapa keluar dari surga? Dengarkan bisikan. Sekarang tutup kuping kalian, minta cahaya. Ya Allah, saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Belajar main cahaya. Cuma Tuhan yang bisa menolongmu keluar dari siklus ini. Saya tidak mau 2025 murid-murid saya masih bundel. 5 tahun saya sudah ngikuti manik tak delok dah. Masih kosong. Ayo ta. Perjalanan ini saya hanya bisa ngajarin, sing nglakoni awakmu dhewe. Saya ini bagaikan kitab yang kalian baca. Saya bagaikan Al-Quran. Nek nggak mbok dalani, tetap akan menjadi hanya selembar Al-Quran, selembar Alkitab. Nggak kemana-mana. Saya hanya seperti buku PMP. Saya hanya seperti buku matematika. Kalau kalian nggak belajar berhitung, ya nggak kemana-mana buku matematika itu. Hanya akan menjadi ngabak-ngabai tempat. Ayo dipakai ilmu-ilmunya. Selesaikan, tuntaskan. Agama itu tangga. Cari esensi Tuhannya. Kenali Tuhanmu itu sopo. Kenali Tuhanmu itu siapa. Hadirkan sosoknya. Peluk dia. Kenapa? Apa yang mereka alami, engkau pun alami. Semua ahli-ahli agama mendapatkan pencobaan yang sama seperti kalian. Hadapi. Mereka juga menghadapi banyak fallen angel, banyak malaikat gelap, banyak black angel, malaikat hitam, banyak apa namanya? Ngomong fallen angel langsung keselak. Harus dihadapi. Harus dihadapi, ngomong fallen angel keselak. Ya, itu PR-mu. Fallen angel itu bukan musuhmu. Dia memusuhi kita karepe. Dia tidak pernah menjadi musuhnya Adam. Paham? Sampai sini paham nggak? Kenapa NPD dihadirkan dalam NPD itu makhluk manusia menyimpang. Pulangnya Adam tidak bisa tanpa fallen angel. Rungokke omonganku. PR terakhir kalian adalah si fallen angel ini. Rungokke omonganku. PR-mu terakhir adalah menggandeng pulang si fallen angel ini. Dengan apa? Cinta kasih. Cinta kasih, cinta seluas samudra. Pada saat kalian sudah mengeluarkan cinta seluas samudra, ora ono sing jenenge teringat waktu disakiti. Ndak ada. Kalian akan berdoa buat orang-orang yang terjatuh karena menyakitimu. Orang-orang yang terjatuh menyakitimu itu akan kena karmanya. Dan tugas kalian yang menyembuhkan. Tugasmu menyembuhkan. Pasien pertamamu adalah orang yang menyakitimu. Rungokke omonganku. Supaya kalian
nggak muter-muter siklus. Jangan pakai kesaktiannya leluhur. Kesaktian kita cuman boleh dari Gusti Allah, yaitu sujud menyembah kita. Gitu. Kalau masih sakit berarti belum sembuh. Sembuh dulu, fokus ke sembuh, fokus ke Tuhan, fokus ke mengenal dirimu sendiri. Ini apa toh? Jadi hilangkan semua manusianya. Pada saat kalian disendirikan, itu adalah kamu, dirimu sendiri, dan Tuhan. Yang lain minggir, yang lain minggir. Pasangan-pasangan yang menghancurkanmu, minggir, minggir. Suruh pergi dulu. Nanti, itu urusan nanti. Kalian temukan dulu dirimu. Ya. Pengulangan siklus ini terjadi karena ya mungkin zaman dahulu kalian adalah Patih Gajah Mada yang selalu disuruh. Patih Gajah Mada bukan buat saya, dia dosanya banyak. Buat saya. Kenapa? Karena dia patih. Dia disuruh sana sini sama raja ratunya. Dia mau. Nggak peduli raja ratunya itu benar atau tidak. Kebo Iwa mengeluarkan kutuk untuk Gajah Mada. Itu harus dicabut. Gajah Mada ditimbun batu oleh siapa? Dia ditimbun oleh kesalahannya dia sendiri. Kenapa? Ya karena menuruti perintah para ratu dan raja. Sampai terakhir dia ingin dibunuh oleh rajanya sendiri, sehingga dia minggat. Senjadanya Moksa itu minggat. Moksa itu dimensi kelima. Dan orang leluhur-leluhur yang nyandek di dimensi kelima, itu tugas kalian menyempurnakan. Manusia itu dimensi 3. Ya, tak ada nih. Manusia itu di dimensi 3. 4 itu adalah kembaran dirimu sendiri. Sejatinya dirimu ini ada di dimensi 4. Kalian pada saat disendirikan hanya bermain dengan dimensi 3 dan 4. Dan hadirkan cahaya Tuhan. Hadirkan Tuhan. Sembuh dulu, 3 ini fokus dulu. Engkau, dirimu sendiri, dan cahaya Tuhan. Tritunggal. Iki jenenge Tritunggal, Tridharma. Rong 3. 3 ini penyatuan dirimu dulu. Setelah ini fondasinya. Ini fondasinya, tanpa ini kalian tidak akan kuat naik. Tidak akan keluar, tidak akan kuat turun, tidak bisa. Karena pada saat kita naik, nanti kita akan dipaksa turun lagi untuk menjemput si fallen angel. Moleh bang, pulang bang. Kenapa? Karena fallen angel ini adalah abang-abangnya si Adam. Paham maksud saya? Kita tidak boleh membenci makhluk Tuhan. Kita tidak boleh menghancurkan makhluk Tuhan. Itulah sebabnya kita selalu kena karma, dihancurkan oleh makhluk Tuhan juga. Fallen angel, apa hak manusia menghancurkan kuasa kegelapan? Kita hanya harus pegangan Tuhan kok. Hancurkan, patahkan, hancur anak keturunannya, anak keturunanmu hancur semua. Wong itu ada urusannya dengan Adam. Hati-hati bermain ilmu. Kalian nggak paham runtutannya. Tuh yang mendoakan anak turunan si Demit, Jin Iprit, itu awalnya dari mana? Itu awalnya manusia yang ilmu, sehingga tersesat di alam lain dalam bentuk pocong, genderuwo, kuntilanak, Jin Iprit, jin ini, jin itu, siluman ini, siluman itu dari ilmu. Makanya saya tidak izinkan kalian ngilmu apapun juga selain ilmu sujud. Wes sujud tok. Kalian hanya perlu sujud 0, ndelosor hatimu ke Tuhan. Buka itu cangkang-cangkang hatimu supaya telurnya siap makan enak. Kalau mau bikin dadar kan juga harus dipecah itu. Mau diapain ini telurnya? Mau didadar, diceplok, direbus? Dari hati apa? Dari hati yang pecah ini. Dari memang petugas Tuhan yang memecahkan hatimu. Memang itu PR-nya.
agama sejati ono ning ndi? Awakmu dhewe, dirimu sendiri. Kitabnya itu yang paling suci itu ada di dirimu sendiri. Kalian tidak paham itu. Yang Kristen-Kristen itu asalnya dari mana? Kan pertengkaran. Energi pertengkaran itu sendiri sudah agama sengketa. Yang bundelin siapa? Fallen angel. Bersih hatimu kemana? Ya ke diri sendiri. Gitu. Energi Nusantara kembali ini bundel, keikat semua. Cuman orang-orang dari kalian yang paham ilmu cahaya, ilmu nol, yang bisa nolong saya, nolong para pelaku cahaya bersama-sama. Saya tidak mungkin kerja sendirian. Saya membutuhkan energi kalian semua juga. Kalian punya leluhur, ayo selesaikan, sempurnakan. Itu berada di belakang dimensi 4. Dimensi leluhur ini ada di dimensi 5. Ya, yang orang-orang Illuminati, ajaran-ajaran Twin Flame itu ada di dimensi 5. Dimensi kita sudah lebih dari 11. Langit sudah terbuka sampai 13. Ya apa? Masih main di dimensi 7 aja. Kalau kalian kenal ilmu nol yang saya ajarkan, benar-benar nol, benar-benar tidak marah. Oh, ternyata saya ditumbalkan. Ya zaman biyen kamu yang menumbalin kok. Itu supaya nggak ngegas terhadap energi penumbalan. Zaman dahulu kalian menumbalkan orang lain, sehingga di kehidupan ini kalian ditumbalkan. Bangkit, ambil kembali. Ya wes, maaf, zaman dahulu saya tak membayar karma, tapi ini nyawa saya. Balik noyo, jangan ditumbal noyo. Saya tidak mau mati di pinggir jalan, kecelakaan, tiba-tiba kejat-kejat, tiba-tiba jantungnya dicabut oleh siapa? Oleh kuasa gelap. Kenapa? Ditumbalkan dukun. Tidak mau, sekel dirimu sendiri. Tidak, Tuhan. Kalau kalian belum ketemu kembar jiwamu, kalau kalian belum kenal dirimu sendiri, kalau kalian masih ngegas dengan pasangan yang berselingkuh dan masih marah kepada pelakor, bagaimana kalian bisa menuntaskan PR-PR ini? Main dimensi cahayanya Tuhan, main ke Allah. Itu kan Allah maha gaib. Kalau kalian bilang saya syirik musyrik, Allah kan maha gaib. Kalau kalian beragama saya bilang musyrik juga, berarti kan bisa. Kan bisa, sama. Esensi saya ngajarin ini apa? Kan kebaikan. Banyak dari pasukan cahaya yang tercerahkan. Kenapa? Karena kalian tahu, kenal diri sendiri. Jangan terus sesama tarot reader kemudian cakar-cakaran, belum sembuh. Kenapa? Kalian dihadirkan energi NPD, kalian hindari. Kalian dihadirkan energi NPD lain dari tempat lain. Stop, nggak mau wes ikiahe, gitu. Pegangan energi NPD-nya dari ini aja Tuhan sudah. Kalau kalian paham apa arti NPD, itu adalah PR-mu. Kalau kalian hindari, ya nanti akan didatangkan PR lain, NPD yang lain. Mending pegang yang sudah tahu aja. Paham? Udah, ini PR-mu, wes. Patok ukuran kesembuhanmu adalah mengampuni dia, tidak untuk jadian lagi. Jadi atau tidak jadi urusan Gusti Allah, tapi memaafkan itu adalah kewajibanmu. Hatimu seluas samudra, paham bahwa dia datang dalam kehidupanmu untuk ngoncei endokmu ini mau mbok apa no. Saya umur 50 baru tahu, walah, hidup ini gak cuman lahir, sekolah, pacaran, nikah, punya anak, kerja, jadi kakek nenek terus sedo. Orang ngono ternyata. Saya bisa membuat umur saya umur panjang. Orang-orang dari dimensi 13 langit 13, orang-orang dari langit 13 itu sudah punya ilmu ilmu bumi besar. Kalau saya bilang ilmu bumi besar, ya. Jadi
kalian hadapi. Jangan sok merasa sudah sembuh. Jangan sok merasa sudah sembuh kalau kalian belum menghadapi, dirangkul. Betul, gitu loh. Dirangkul mantan suamimu, mantan istrimu, dirangkul, betul. Kamu ini ya, pasangan perubahanku ternyata. Damaikan, terima. Iku PR-mu. Selagi engkau belum bisa begitu, belum kemana-mana, mau jadi healer model apa? Wong yang kamu masih sakit hati, masih ngajarkan ilmu blokir. Paham? Pelajaran terakhirmu hadapi si fallen angel. Bang, ini ya macam Adam ya, misalnya ya. Misalnya saya ini Adam. Rangkul itu si abang, bang, kamu itu ayo pulang ke rumah Tuhan. Kamu tuh loh rindu. Fallen angel atau malaikat jatuh atau Azazel atau nggak bisa dibenci, nggak bisa. Manusia nggak punya ilmu sihir. Manusia nggak punya ilmu sihir. Dia punya ilmu sihir. Dia makhluk bersayap. Kita makhluk berkaki. Ndak ono sayape. Yang bikin kita ngawang, yang bikin kita naik itu siapa? Gusti Allah, energi ketuhanan yang Maha Esa ini loh. Itu yang bikin kalian pulang ini adalah si kakak, si abang, si NPD ini, makhluk-makhluk NPD ini adalah PR-mu. Paham? PR-mu. Ayo balik mas, ngono loh. Jadi energinya sudah berkawan. Kenapa? Karena kalian paham mereka makhluk Tuhan yang cemburu. Karena kedatangan adik, Adam itu bagaikan adik yang kakaknya lama menjadi di posisi sendirian, tiba-tiba kedatangan adik, kemudian cinta Tuhan berkurang. Merasanya begitu, cemburu kepada Adam. Sehingga dihadirkan yaitu batu sandungan, dibisik-bisikin. Lah Adam karena percaya. Nah ini loh kesalahan kalian. Banyak dari kita jatuh karena bisikan. Pakai cahaya, minta cahaya dari Tuhan. Tuhan ya Allah, saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Halusinasikan. Bayangkan dari langit turun cahaya Tuhan di tanganmu. Bayangkan tanganmu bersinar. Ditutup kupingnya Tuhan, saya tidak izinkan bisikan-bisikan masuk di telinga saya kalau bukan dari Tuhan. Filter. Kalian punya power itu. Mainkan powermu. Mainkan power Tuhan. Mainkan kesaktianmu yang hanya bisa dilakukan saat kalian sujud neng Gusti Allahmu dewe. Saya tidak ngajar agama. Pegang Tuhanmu. Gak usah ribut pindah agama. Pindah agama ya pindah gak apa-apa. Tapi pegang Tuhannya di tempat yang baru. Kan tiap agama ada Tuhannya. Pegang. Tidak ada agama semesta. Tidak ada agama semesta. Ya, ada semua agama ada Tuhannya. Tidak ada agama semesta. Ini saya melihat di dimensinya tidak ada agama semesta. Jadi kalau kalian agamanya adalah agama semesta, cari PR-nya. Karena tidak ada agama yang tidak ada Tuhannya. Tidak ada agama semesta. Bahkan kejawen pun, leluhur pun menyembah pada satu zat. Satu zat iki apa jenenge? Mungkin beda-beda penyebutannya, tapi satu zat, satu titik yang bercahaya, yang maha ini loh. Dari zaman dahulu, dari zaman batu, mereka bukannya tidak bertuhan, mereka menyembah zat yang mereka tahu. Zat, bukan semesta. Kalau semesta itu kayak koboan, ya, kayak koboan besar, ya, kayak tampah. Di dalam tampah ada apa? Nah itu. Kalau semesta itu kayak tampah, kayak baki. Agama itu ada isinya baki. Ya. Itu yang saya lihat, itu yang saya ajarkan, bisa dicek. Saya selalu ngajarin kalian untuk ngecek sendiri apa yang saya omongin benar atau tidak. Saya tidak pernah membiarkan kalian percaya sama saya. Cuman ini masalahnya,
genting. 2025 kalau kalian ndak keluar dari siklus ini, eliminasi bro. Ndang, tuntaskan. Eliminasi. Lah kalau kalian kalau kalian tidak dieliminasi, lah kalau anak kalian karena macet di kaliannya, bagaimana? Ndak kejet-kejet. Ayo selamatkan anak-anak kita. Selamatkan. Karena fallen angel ini, kakak yang egois ini nguber anak-anak kita supaya apa? Supaya kita tidak kembali ke tempatnya Gusti Allah. Dan padahal PR kita balik Mas, Bang fallen angel, Bang black angel, Bang balik. Aku ndak mau kesaktianmu. Saya punya sendiri ke Tuhan. Ayo sama-sama. Saya minta maaf kalau memang kelahiran Adam ini membuat kamu terluka dan meninggalkan Tuhanmu. Maaf kalau kehadiran saya membuatmu berselingkuh. Ulangi omongan saya. Minta maaf sama pasangan kalian. Maaf kalau kehadiran saya membuatmu berselingkuh. Itu yang terjadi pada Adam. Maaf kalau kehadirannya Adam membuat mereka yang mencintai Tuhan meninggalkan Tuhan. Baru penyatuan energimu genep, yin dan yangmu genep. Kalian berada di tengah, kalian menghadirkan Tuhan sehingga putih dan hitam tidak bersatu sehingga menjadi abu-abu. Kalian paham mana putih, kalian paham mana hitam, dan ini kalian hadapi, kalian tengahi dengan garis tegas. Tegas setegas-tegasnya. Tuhanku tak bisa dibeli. Tuhanku tak mungkin kupindahkan ke lain hati. Hatimu ini loh, hatimu koyok endok, hatimu koyok telur. Kalau kamu pecah, ambiar. Harus tahu dulu, ini mau direbus ya langsung kupas. Tetap harus dikocek kan, tetap telur ini harus dipecahkan tengahnya. Mau telur ceplok, mau telur dadar, tetap kudu nyeplok, kudu berantakan dulu hatimu tercerai-berai untuk tahu maksud dari Tuhan dalam hidupmu ini. Dan bulan 11 loh, bulan 12 sudah tak ada tempo loh. Bulan 11 itu adalah penggenapan dari bulan 11. Saya keras ini. Bulan 11 ini terakhir 2025 banyak eliminasi. Artinya apa? Death, kematian. Kalau kalian yang tidak ada. Lah kalau kalian ngelihat semuanya diambil Tuhan, kamu sendiri yang hidup, nggak kejet-kejet kamu. Padahal pergerakan ini terjadi di bulan 11 ini. Segala sesuatu di 2025 ini berawal dari kalian bergerak di bulan 11 ini. Bergerak, ayo cepat. Jangan menye-menye dengan ditabok masalah sakit. Yaitu supaya kalian belajar ini loh, rasa sakit nyembuhkannya itu gimana gitu loh. Tanya Tuhan, sakit Tuhan, iki piye? Jangan minta kekuatan dari Tuhan. Kamu akan dikasih kekuatan untuk menghadapi rasa sakit itu. Aku enggak mau, aku enggak ngajari gitu. Bilang, Tuhan saya enggak kuat. Kenapa? Pada saat kita bilang enggak kuat, yang kerja Tuhan. Saya enggak kuat Tuhan. Kok tiba-tiba saya keblondrok utang ratusan juta. Luang saya gaji cuma 2 juta Tuhan. Antara Anda dengan hutang itu ada tali, putusin, kasih ke Tuhan. Saya mboh Tuhan, saya merem. Saya enggak bisa bayar. Kalau ada debt collector, saya enggak bisa bayar, saya minta maaf. Bilang Tuhan maaf, saya melakukan suatu tindakan bodoh sehingga saya berhutang ratusan juta. Saya minta ampun Tuhan, ada barter sehingga Tuhan melepaskanmu dari jerat hutang. Itu ada barter yang harus kalian lakukan. Persembahan hatimu, Tuhan mau hatimu. Tuhan mau endokmu. Tuhan mau endokmu. Tuhan mau hatimu. Pecah dulu. Kalian mau di mana? Direbus, digoreng, diomelet, jadi capcay, jadi apa namanya? Mau dicampur tepung, dicampur ayam, atau campur kepiting kayak buyong hai. Itu terserah orderan kalian. Kalau kalian nikmati, kalian bisa berkreasi. Hatimu yang pecah ini bisa mbok dadekno
Kalau kalian sudah paham kenapa hati kalian harus terluka dan tidak ngegas kepada pasanganmu, bahkan ke orang ketigamu, dan kalau sudah kadung, sudah terlanjur, Anda sudah terlanjur ke orang pintar, cabut. Cabut, itu harus dicabut. Minta ampun sama Tuhan, saya sudah ke orang pintar. Saya putar giling suami saya supaya dia ingat anaknya. Minta ampun. Karmanya balik ke kamu. Ya, kalian yang dengar ini, minta ampun karena saya pun melakukannya. Saya pun melakukannya. Suami kedua saya selingkuh dengan pembantu saya. Nggak hancur lah harga dirimu? Hancur. Tapi saya bersyukur. Oh, dampet. Ternyata itu maksudnya. Suami pertama saya CLBK dengan mantan pacarnya. Persis kayak Camilla dan Princess Lady Di. Cie CLBK, sweet first love never die. Terus saya korbannya mau meninggal bundir kayak meninggal tabrakan kayak Lady Di. Nggak mau. Tapi mental saya sudah hancur. Mental Lady Di sudah hancur dan dia tidak tahu harus kemana. Kalian ketemu saya, bersyukur. Energi itu transfer. Kalau kalian paham, terbuka pikiran, ini loh yang namanya kesadaran, jebret. Ini loh yang namanya kesadaran. Oh alah, ternyata ini maksudnya. Cara nyembuhkannya ya apa? Diputus antara kamu, antara baik, pejamkan mata sekarang, antara dirimu dengan pasanganmu yang menyakiti hatimu. Itu ada tali atau rantai. Pejamkan matamu sekarang, coba semuanya. Pejamkan matamu. Lihat antara dirimu dengan orang yang menghancurkan mentalmu, ada tali apa rantai. Itu diputus. Bayangkan, pejamkan mata, bayangkan tanganmu ada gunting serbaguna. Bisa mutus tali, bisa mutus rantai. Putus. Kemudian Anda dengan orang ketiganya yang mungkin misalnya suamimu atau istrimu menghadirkan orang ketiga. Itu ada tali apa rantai. Diputus. Antara suamimu atau istrimu dengan orang ketiganya ada tali atau rantai, diputus. Kemudian bilang minta maaf kalau zaman dahulu saya menjadi penyebab segala kebingungan ini. Kenapa? Karena mereka kesurupan. Dan kalian dipaksa untuk melihat dari kacamata kalian sebagai manusia bahwa dia menyakitimu. Mboten. Nggak gitu ceritanya. Itu di kehidupan ini. Dia akan bayar karma di kehidupan ini. Tapi sebelum dia membayar karmanya, engkau harus membayar karma leluhurmu dulu. Gitu aturannya. Semua orang-orang yang nol ke Tuhan itu langsung dibayar lunas. Kalian sudah nol belum? Sudah putus siklus belum? Itu. Ayo, dilihat, diputus dulu. Berapa orang yang hadir di sini? Diputus dulu itu diputus dulu. Bilang maaf. Kalian yang disakiti malah kalian yang bilang minta maaf. Bilang maaf. Ayo tak enteni, tak tunggu. Bilang maaf sekarang. Supaya lega, supaya saya yakin banyak orang yang ngelihat video ini melakukan, supaya tidak banyak orang meninggal. supaya tahun 2025 kita lolos eliminasi. Keluarga kita aman, damai, sejahtera. Nah, setelah dengan mereka selesai, lihat tangan kaki mereka terikat atau tidak, lepasin. Ya, lepasin mereka dari belenggu. Kemudian lihat dada mereka, punggung mereka ada luka atau ada pisau. Buktikan omongan saya bahwa zaman dahulu kalianlah yang melakukan itu kepada leluhur mereka. Itu ajaran agama yang mana, Bunda? Nggak ada agama. Saya nggak ngajarin agama. Kalian James Harry James Harry Leplepe itu ada nggak kasus kayak gini? Ikutin aja. Nggak ada diajarin agama. Udah? Kemudian lihat
dada mereka minta cahaya dari Tuhan. Tuhan, saya minta cahaya suci-Mu yang ajaib. Beberapa orang ngomong roh suci, beberapa orang ngomong roh kudus. Minta ke Tuhan kalian masing-masing. Saya tidak ngajar agama di sini. Aktivasikan Tuhan kalian. Minta cahaya dari langit. Dicabut pisaunya kalau ada, buang ke laut, di tong sampah di laut. Di laut ada tong sampah, buang ke tong sampah. Sembuhkan dengan cahaya kalian. Tiupin doa sampai mereka sembuh, minta maaf. Kemudian sudah bilang ke Tuhan, Tuhan, saya minta maaf atas segala yang terjadi di kehidupan leluhur saya, dan saya mungkin pernah melakukan banyak dosa kepadamu. Fokus ke Tuhan, fokus ke sembuhkan dirimu sendiri, fokus ke pengaktifasian dengan Tuhan. Fokuskan ke Tuhan kalian. Sekali lagi, saya nggak ngajar agama, jadi jangan berani nanya agama ke saya. Kalian nggak tahu apa artinya agama. Aktivasikan Tuhan kalian. Saya nggak ngajar agama. Aktivasikan Tuhan kalian dengan cara menghadirkan beliau. Bahwa dia tuh ada, beliau itu ada, Tuhan itu ada. Kok nggak pernah kalian ajak ngomong? Banyak dari kita berdoa hanya untuk ngomong. Kalian yang ngomong, sekali-sekali diem. Dengerin Tuhan ngomong apa, denger nggak? Denger nggak? Kalau kalian ngomong soal agama sama saya, bisa nggak dengar Tuhan kalian ngomong apa? Aktivasikan Tuhan kalian. Diem, belajar mendengarkan Tuhan mau ngomong apa dalam kehidupan saya. Kenapa saya ini begini? Nanti kalau kalian ada energinya sudah naik, sudah paham, akan ada penjelasan seperti ini yang muncul. Sehingga kalian paham dan menuntaskan. Tidak nurun ke anak-anak. Orang-orang NPD, orang-orang Twin Flame itu nurun ke anak. Energinya. Kalau kalian tidak tuntaskan, energinya nurun ke anak. Tuntaskan. Anak belum tentu sekuat kalian. Anak belum tentu sekuat kita orang tuanya. Ya. Tuntaskan. Kemudian pejamkan mata. Ayo, pejamkan mata, lihat dirimu sendiri senyum apa sedih. Dirimu ini sendiri senyum atau sedih? Saya tanya, jawaban. Pejamkan mata. Caranya melihat diri sendiri. Pejamkan mata, lihat dirimu sendiri lagi senyum apa sedih. Kalau mau kenal dirimu sendiri, kalian harus ingat dong wajahmu sendiri. Senyum, oke. Sekarang bayangkan melihat tangan dan kakinya dia. Bayangkan dirimu sendiri, bayangkan melihat tangan dan kakimu. Ya, dalam kondisi kalian pejamkan mata, bayangkan melihat tangan dan kakimu terikat atau tidak. Tangan kalian ada gunting, lepasin. Lepasin dirimu dari belenggu. Putusin. Kemudian dicek dada punggungnya ada luka atau ada pisau. Tadi sudah minta cahaya. Atau minta lagi nggak apa-apa. Tuhan, saya minta cahaya suci-Mu di tangan saya. Bayangkan, halusinasikan cahaya Tuhan di tanganmu. Yakin cahaya Tuhan di tanganmu. Karena engkau sudah meminta, Tuhan memberikan. Cabut itu pisaunya kalau ada pisau. Atau kalau ada luka, kalian sembuhkan dengan cahaya di tanganmu. Tiupin doa sampai sembuh. Ya, lubangnya ditutup talawang. Kaki kerantainya diputusin Mbak Ratmiati. Dada punggungnya dicek Mbak Ratmi. Kemudian bayangkan kalau sudah, bayangkan di tangan kalian ada air minum. Air minumnya kalian kasih cahaya. Bayangkan aja ini permainan halusinasi tapi mandi. Mandi itu apa? Mandi itu bekerja dengan baik. Bayangkan tangan kalian ada air minum, segelas air minum. Kasih cahaya Roh Kudus, Roh Suci Tuhan, tiupin doa.
Minumkan ke kembar jiwamu, ke dirimu sendiri yang di dalam pikiranmu itu, separuh dibuat cuci mukanya dia biar dia segar. Ya Mbak Ratmi, sembuhkan punggungnya, dicabut pisau-pisaunya. Manjur. Iya manjur. Mandi itu manjur. Ya. Terus bayangkan bertanya, kalau sudah segar dia, bayangkan bertanya, kamu kembar jiwa. Bayangkan dalam kondisi kalian pejamkan mata lah. Kalau beberapa orang mungkin buka mata bisa, tapi beberapa orang pejamkan mata. Yuk, pejamkan mata, bayangkan bertanya, kamu kembar jiwaku atau leluhur yang pakai wajahku? Kenapa? Karena leluhur yang debt collector, yang nagih hutang, karena zaman dahulu leluhurmu punya kesalahan kepada mereka, itu suka memakai wajahmu, sehingga kalian bingung. Tanyain, kamu kembar jiwaku atau leluhur yang pakai wajahku? Kalau dia bilang kembar jiwa, dipeluk. Maaf, saya nggak tahu kalau saya punya kembar jiwa. Saya nggak tahu kalau saya nggak sendirian. Saya nggak tahu kalau kamu mewujud. Kembar jiwa ini adalah kakang kawah adi-ari-arimu atau kandapatmu yang terikat karena kalian nggak ada yang ngajari untuk mengaktifasi ragamu. Tubuh, jiwa, dan raga. Ini adalah ragamu. Peluk dia. Komen apa perasaanmu. Komen apa perasaanmu setelah memeluk kembar jiwamu. Kalau daun kemangi kalau masih sedih, tanyain, seharusnya komentarnya adalah kalian lega, plong. Kalau masih sedih berarti ada yang belum tuntas. Tanyakan, kenapa masih sedih? Saya bantu. Tuntaskan sekarang juga sebelum saya tutup live ini. Seharusnya lega. Pokoknya sampai lega, sampai kalian harus lega. Nggak usah pura-pura ngomong di sini lega tapi ternyata masih banyak bertanya. Tanya apa yang ada di pikiranmu, kenapa kamu masih terlihat sedih? Tanya ke kembar jiwamu. Pejamkan mata, bayangkan bertanya ke dirimu sendiri. Kamu masih sedih kenapa? Apa yang belum sembuh? Mana yang masih sakit? Dilihat bajunya dia acak-acakan nggak? Rambut dia acak-acakan nggak? Dirapihin, diganti bajunya, kalau compang-camping sobek-sobek diganti dengan baju baru. Diramut itu kembar jiwamu, gaibmu, diramut. Bilang minta maaf ke dirimu sendiri. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kita punya raga yang harus kita aktifasi. Kenapa? Inilah penyimpangan dari fallen angel. Ilmu ini ditarik dari manusia supaya kita nggak pulang ke rumah Tuhan, supaya Adam tidak bisa berhasil melalui masa penghukuman dari Tuhan, supaya nggak balik. Kenapa? Setan benci dengan Adam, bukan benci sama Tuhan, benci sama Adam. Oke, ini diaktifasi. Tiap pagi kalian sapa langit, kalian dada-dada. Bayangkan aja, mau Tuhan itu ada di mana-mana kok. Tapi bayangkan aja, Tuhan kan setahu kita dari mulai kecil Tuhan itu ada di atas. Ya wes, kita ngikuti gaya bebasnya anak kecil aja dalam bertuhan. Tuhan itu di atas. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi ya Allah. Selamat pagi para malaikat. Selamat pagi kembar jiwaku. Nama saya Manik. Selamat pagi nih, gitu. Peluk. Sehat, happy, gembira ya, nih. No. Gitu, main cahaya, dilindungi, bikin lingkaran, dirimu masukkan dalam lingkaran. Supaya kembar jiwamu terlindungi juga, masukkan dalam lingkaran. Ibumu, bapakmu, anakmu, itu ada tali rantai, putus-putusin. Kemudian dibersihkan luka-luka hati mereka, tangan kaki mereka dilepaskan. Begitu caranya. Iya, Tuhan dekat sedekat urat nadi, betul.
Nah, tapi kan kita nggak tahu di mana. Ya, ternyata hanya sebatas pikiran saja. Aktifasikan Tuhan. Bun, tanteku di ICU, dokter angkat tangan, apakah masih bisa pulih selain pengobatan medis? Semua bisa. Iya, tadi bangun tidur begitu, Bun. Iya, kita nggak bisa apa-apa tanpa kita sujud ke Gusti Allah. Pada saat kita sujud ke Gusti Allah, kan banyak orang, Bun, saya dilemparin apa namanya, kiriman santet pelet apa gitu ya, dari dengan siapa kalian bermasalah. Loh, kalau kalian delosor ke Gusti Allah, nggak akan kena kok. Berarti arogansimu masih membuat kalian merasa bisa. Pada saat kita delosor, kita luput dari radar musuh. Bener nggak kata saya? Berarti kalian kurang delosor, kurang nol ke Tuhan. Bener nggak kata saya? Orang-orang yang delosor nggak bakal kena. Kenapa? Frekuensi mereka, vibrasi mereka Tuhan. Jangan sombong. Sombong cuman punyanya fallen angel, cuman punyanya black angel, cuman punyanya musuhnya Adam. Kita Adam, kita nggak bisa apa-apa. Jangan dengarkan bisikan, hanya dengarkan bisikan dari Tuhan. Caranya itu difilter dengan tanganmu yang bercahaya, ditutup kupingnya, supaya yang kalian dengar cuman Tuhan punya cara. Video ini akan saya posting di YouTube. Saya cuman mau kasih energi ini, nanti kita ulangi lagi. Mas Nisar naik apa? Mas Nisar naik sendiri apa kepencet? Naik sendiri, lagi rapat. Naik sendiri. Oke. Ya. Nanti kita live lagi. Saya ini hanya memberikan pagar. Saya memberikan pagar, kenapa? Karena tadi kemarin saya mau live, saya dibandemin terus. Sampai malam saya dibandemin kuasa kegelapan. Saya tidak boleh ngajarkan ini. Ternyata kenapa ya saya gitu? Jadi kalau saya mau dihancurkan oleh kuasa kegelapan, saya bertanya-tanya, iki ana apa yo? Kok saya tidak boleh live? Oh, ternyata penggenapan supaya bulan 11 ini banyak dari kita yang ketutup pintunya, supaya 2025 banyak yang tereliminasi. Oh, tidak begitu Ferguson. tidak bisa. Kita sebar. Kenapa? Karena energi itu menyebar. Kalau kalian mencerahkan diri sendiri, kalian membebaskan diri sendiri, energi itu nyebar. Sembuhkan dulu. Anda putus siklus, belum berarti Anda selesai. Perjalanan masih 3-5 bulan lagi untuk paham siapa itu dirimu, siapa itu Tuhan, dan mau apa pengulangan siklus leluhur terjadi dalam kehidupanmu. Kenapa kamu dihadirkan bos yang jahat? Kenapa dihadirkan oleh, kenapa dihadirkan oleh pasangan yang merajam? Ya, kalian mencintai, tapi kenapa saya dirajam? Ada penjelasannya di belakangmu. Pejamkan mata, bayangkan di belakangmu ada siapa. Itu, di situ, debt kolektornya di situ. Pembaca-pembaca kodam hanya bisa membaca debt kolektormu. Banyak dari kalian, oh saya energinya Ibu Ratu. Padahal kalian pembayaran karma ke Ibu Ratu. Kalian gak ngerti, saya ketawa aja. Banyak kalian yang pakai penentang-penentang, oh saya Dewi Kwan Im, saya Buddha, saya Prabu Brawijaya, saya Satrio Piningit. Kalian punya hutang. Jangan ngadi-ngadi, jadilah dirimu sendiri. Nama saya siapa? Saya bukan ini, saya bukan itu. Saya ini, saya adalah dirimu sendiri saat ini. Masa lalu jangan diulangi lagi, jangan gobloknya 2 kali. Gitu. Pegangan Gusti Allah. Glosor ke Gusti Allah sehingga kalian luput dari semua hantaman. Mau difitnah, ban. Hasil dari semua ini adalah rezekimu dipulihkan. Anak saya dikembalikan. Suami saya dua-duanya dikembalikan, tapi sebagai sahabat. Dua-duanya dikembalikan. Saya pernah utang kartu kredit
BI checking saya diputihkan sama di zaman Pak Prabowo. 5 hari setelah Pak Prabowo naik, BI checking saya yang sudah lama, saya ngutangnya tuh sudah lama, itu juga bukan ngutang, terlambat, tapi tetap BI checking saya di blacklist. Itu sudah diputihkan 5 hari setelah Pak Prabowo naik. Buat saya itu kalian akan dinaikkan derajatnya, bukan kalian usaha, enggak. Kalian tidak berusaha sama sekali. Semuanya sesuai kehendak Tuhan. Duduk kehendakmu dewe. Oh Tuhan, saya mau bojoku sang itu, pelet, santet. Main. Putar giling, telepati. Daplek. Kalau orang-orang kayak gitu tuh daplek. Nanti kalau sudah dikirim, saya dikirim balik lah. Kamu telepati itu semacam ilmu hitam, dibaca oleh dukunnya dia. Kamu itu melet. Jangan bermain ilmu kalau nggak paham. Kalau nggak paham dunia gaib, jangan bermain ilmu. Kebanting. Sembuh dulu aja, belajar ngelosor ke Gusti Allah. Belajar sembuh ke Gusti Allah. Belajar sembuh. Bukan belajar pasrah, sembuh. Sembuh itu kamu usaha sendiri, bikin happy. Sembuh itu bukan pasrah. Sembuh itu gandolan Gusti Allah. Ada usaha, ada tindakan dari dirimu, pegangan Gusti Allah. Setelah itu, ngelosor, mengalir. Happy, yang penting happy. Obat dari semuanya ini adalah hati yang gembira adalah obat. Hati gembiramu, obatnya itu adalah hati gembiramu, ikhlas, bersyukur. Oh alah, aku ditinggal no suami pertamaku, dia CLBK ke kayak Lady Di itu. Ternyata kalian bisa paham. Oh ceritanya Lady Di karo Camilla karo Charles iku ngono toh. Saya akhirnya paham. Tapi kan kasihan Lady Di. Nah, nanti Camilla ada ininya lagi. Ada hajaran dari Tuhan lagi. Jadi bukan urusan kita. Karma itu bukan urusan kita. Pada saat kita melepaskan ke Tuhan, karma bergulir seiring kalian lepas. Kalian putus siklus, kalian paham. Pemahaman ini yang disebut kesadaran yang orang-orang kejedot-jedot. Dipikir, oh saya sudah awaken. Awaken apa? Awaken apa? Dimensi 3 manusiamu itu harus ketemu dimensi 4-mu dulu. Itu loh yang namanya kesadaran. Ketemu dengan sejatinya dirimu sendiri. Caranya ya apa? Ya kui mau. Pastikan membayangkan dirimu senyum. Kalau sedih, peluk dia. Cabut pisau-pisaunya. Sembuhkan dia. Dan tali dan rantai yang mengikat itu harus diputus, harus dilepas. Bebaskan dirimu dari semua belenggu. Video ini akan saya posting di YouTube Mistik Mustika. Linknya akan saya taruh di linknya akan saya taruh di ini, di video nanti ya. Karena ini 2025, percepatannya di 2002 di bulan 11 ya. Kalian harus keluar dari siklus. Harus keluar dari siklus, harus. Nggak boleh lagi ngikutin saya kalau sudah 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun ngikutin saya tapi belum bergerak juga. Ya, harus sudah kembali rezeki kalian, harus sudah kembali anak kalian. Kalaupun belum kembali berarti masih ada PR. Ikhlas bahwa anak diambil memang karena kalian harus bikin PR. Kalau kalian tentara-tentara, ya kan? Kalian kan tentara Tuhan. Ya, kalian para pelaku cahaya itu kan tentara Tuhan. Kalau tentara lagi dikirim sama Pak Presiden ke mana? Ke Uganda, ke Iran, ke Irak, apa bawa anak? Apa bawa bojo? Lakukan dulu tugas negara. Ini tugas negaranya, selesaikan dulu, itu nanti kalian akan pulang. Tidak dalam kantong mayat, enggak. Tidak dalam, kalau dikirim presiden, kita pulang masih dalam kondisi bisa hidup, bisa mati. Tapi kita dijanjikan pasti hidup, dan semua keberlimpahanmu dikembalikan. Apa yang hilang dari perjalanan soul journey-mu ini, perjalanan jiwamu akan dipulihkan. Dan kalian, setiap air mata yang turun, dihitung sama Tuhan. Dihitung, jadi nangis yang banyak, karena ini berkat. Kalau nangisnya ke Tuhan, kalau nangisnya ke Tuhan.
pelepasanmu ke Tuhan. Setiap air mata, ya, titenono omonganku, banyak-banyak nangis, bersujud di hadapan Tuhan sambil nangis. Karena itu dihitung Tuhan, jadi banyak-banyaklah menangis di hadapan Tuhan. Ya, ingat, dihitung Tuhan. Jadi jangan merasa hidupmu sendiri, saya ada di sini untuk kalian. Kita bersatu bersama-sama dalam energi. Yang mau private, ini adalah energi random. Kalian bisa sendiri sebenarnya, tapi kalau main private, nomor telepon saya ada di Bengkel Hati Bali di sini, di bio. Percepatan, tutup bulan 11 dengan pertobatan penuh, fokus ke Tuhan. Jangan menga-mengo, jangan tola-toleh, fokus ke Tuhan. Saya tutup dengan semoga semuanya mendapatkan keberkahan, keselamatan, perlindungan dari Tuhan, biar kita bisa ngajak pulang si abang-abang yang nakal-nakal ini, si NPD ini kembali pulang. Tapi fokus dulu, hatimu ke Tuhan dulu, sembuh dulu. Oke? Kenali Tuhanmu, kenali dirimu. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga semuanya sehat, selamat, semangat, bahagia, dan sukses selalu.